Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan pembahasan kita. Dari pekan kemarin kita sudah membahas tentang permutasi dan kombinasi. Sekarang kita masuk ke binomial coefficient dan combinatorial identities. Kita pandang ekspansi dari A plus B dipangkatkan N. Itu artinya berarti kan A plus B kali A plus B sebanyak N kali. Ekspansi di atas merupakan hasil dari memilih baik A atau B dari tiap N faktor, mengalihkan pemilihan itu bersama-sama, dan kemudian menjumlahkan semua hasil kali yang diperoleh. Sebagai contoh, kalau kita punya A plus B dipangkatkan 3, itu kan artinya A plus B kali A plus B kali A plus B. A plus B dikalikan sebanyak 3. Nah, di sini kita peroleh hasilnya adalah, kita langsung ke yang paling bawah, A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Dari 4.1, sebuah suku berbentuk A pangkat N dikurang K, B pangkat K muncul dari pemilihan B dari K faktor dan A dari N min K faktor yang lain. Hal ini dapat dilakukan dalam CNK cara, kombinasi ya ini. Kombinasi K dari N cara, karena kombinasi C kombinasi K dari N cara, yaitu menghitung banyak, karena kombinasi K dari N menghitung itu untuk menghitung banyaknya cara memilih K objek dari N item. Ingat kemarin ya yang kombinasi, yaitu cara memilih K objek dari N item. Jadi A pangkat N dikurangi K dikali B pangkat K muncul sebanyak C NK kali. Oleh karena itu A plus B pangkat N sama dengan CN0 A pangkat N B pangkat 0 ditambah CN1 A pangkat N min 1 B pangkat 1 dan seterusnya sampai CNN A pangkat 0 kali B. Hasil ini dikenal sebagai binomial theorem. Ya, bisa dicek apakah A plus B pangkat 3 memenuhi binomial theorem ini ya. Silakan bisa dicek, saya kasih waktu sebentar. Oke, kita lanjut selanjutnya adalah ke binomial theorem. Jika A dan B bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka A plus B pangkat N itu adalah penjumlahan dari CNK kali A pangkat N min K dikali B pangkat K, dengan K-nya berjalan dari 0 sampai N. Untuk buktinya ada di 4,4.2 ini ya. Buktinya ada di sini. Oke. Nah, bilangan CNR atau CNK ini kita kenal sebagai koefisien binomial atau binomial koefisien. Contoh ya. Dengan mengambil N sama dengan 3 dari teorema di atas, kita peroleh A plus B pangkat 3. Ya, kita masukkan di situ C30, karena K-nya tadi mulai dari 0 ya. A pangkat 3B kali 0 ditambah C31 A kuadrat dikali B ditambah C32A kali B kuadrat ditambah C33 kali A pangkat 0 B pangkat 3. Hasilnya adalah A pangkat 3 dikali 3A kuadrat B tambah 3AB kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini adalah contoh yang paling sederhana ya. Selanjutnya kita ke contoh 4.2. Ekspansikan 3X dikurang 2Y pangkat 4 menggunakan binomial theorem. Ambil A-nya adalah 3X, B-nya adalah negatif 2Y, E-nya sama dengan 4. Dan dengan teorema 4.1 kita peroleh ya 3x min 2y pangkat 4, kita misalkan A plus B pangkat 4
Nah, seperti tadi cuma ini pangkatnya 4 ya. Kita peroleh C40 A pangkat 4 B pangkat 0 dan seterusnya sampai C44 A pangkat 0 B pangkat 4. Nah, silakan dicermati kenapa dari baris ke ini bisa jadi yang ini ya. C40 kenapa dia bisa jadi 81 ya. C40 itu padahal berapa? Padahal C40 itu ya mungkin bisa dicek. C40 itu adalah 1 ya. A pangkat 4 tadi kita punya A-nya adalah 3X. Oke. Berarti 3X dipangkatkan 4. Hasilnya berapa? 81X pangkat 4. Oke, gini ya. Yang pertama saya bantu untuk yang mulai dari negatif 216 bla 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 sampai 16 Y pangkat 4. Silakan dicek sendiri kenapa ini bisa jadi di sini dan seterusnya ya. Oke. Silakan sambil dicermati, kita lanjut ke contoh 4.3 ya. Tetap saya buka ya yang 4.2. Nah, kita diminta untuk mencari koefisien ya. Tadi kita disuruh mengekspansi, sekarang kita diminta untuk mencari koefisien dari A pangkat 5 B pangkat 4 dalam ekspansi A plus B pangkat 9. Suku yang melibatkan A pangkat 5 B pangkat 4 muncul dalam binomial teorem dengan mengambil N-nya 9 dan K-nya 4. Ingat, K-nya itu adalah yang di B ya. N-nya adalah total pangkat yang di sini. Sehingga dengan ini, dengan rumus CNK A pangkat N min K dikali B pangkat K, yaitu kita punya C 94 A pangkat 5 B pangkat 4 ya. Kita hitung saja C94 berapa. Kita peroleh dia 126. Jadi koefisien dari A pangkat 5 B pangkat 4 adalah 126. Nah, selanjutnya kalau 3 ini gimana? 3 variabel. Carilah koefisien dari X kuadrat Y pangkat 3 Z pangkat 4 dalam ekspansi X plus Y plus Z pangkat 9. Karena X plus Y plus Z pangkat 9 itu ya, ini dikalikan ya semuanya 9 kali, maka X kuadrat Y pangkat 3 Z pangkat 4 diperoleh tiap kali mengalikan bersama-sama X yang dipilih dari 2 dalam 9 suku. Y dipilih dari 3 dalam 9 suku dan Z dipilih dari 4 dalam 9 suku. Oke. 2 suku dari X dapat dipilih dengan C92 cara. Dengan telah membuat pemilihan ini, maka 3 suku dari Y dapat dipilih dalam C73 cara. Karena sudah diambil ya tadi ya. Sudah diambil 2. Sehingga yang Z sisanya berarti tinggal 4 ya. Dari 9 diambil 2 tinggal 7, oke. Dari 7 diambil 3 tinggal 4. 4 ya, sisanya kan diambil 4 ya. Sehingga koefisien yang dicari adalah C92 dikali C73 dikali C44 yaitu 1260. Bisa dicermati dulu sambil dipahami untuk contoh 4.4 sebelum saya lanjutkan ke selanjutnya.
Koefisien binomial dapat ditulis dalam bentuk segitiga yang dikenal dengan Pascal triangle. Suatu identitas yang merupakan hasil dari suatu proses perhitungan disebut combinatorial identity, dan argumen yang menghasilkan formulanya disebut combinatorial argument. Teorema 4.2 Cn plus 1K itu sama dengan Cn K-1 plus Cnk, untuk K-nya itu dari 1 sampai N. Buktinya silakan nanti dibuktikan masuk dalam tugas ya. Nanti ada tugas juga yang teorema 42 ini, silakan juga dikerjakan bersama dengan tugas itu. Kemudian kita punya contoh 4.5, gunakan binomial teorem untuk menurunkan persamaan Cnk penjumlahan dari Cnk dengan K-nya 0 sampai N itu adalah 2 pangkat N. Gampang ya. Tadi kita punya persamaan binomial A plus B pangkat N ya. Ini kita ambil A-nya 1, B-nya 1. Nah, kita beroleh 2 pangkat N, 1 plus 1 pangkat N. Nah, kita jabarkan di sini ya. Seperti yang tadi, karena kita tahu bahwa 1 dipangkatkan berapapun nanti hasilnya akan 1. Jadi tidak perlu kita tulis lagi. Jadi kita punya penjumlah 2 pangkat N itu adalah sigma Cnk untuk K-nya 0 sampai N. Nah, kemudian contoh 4.6, gunakan teorema 4.2 untuk menunjukkan bahwa CIK dengan I-nya K sampai N adalah Cn plus 1 K plus 1. Tadi kita gunakan teorema 4.2 ya. Kita punya CIK itu adalah CI plus 1 K plus 1 dikurang CI K plus 1. Kita cek benar enggak tadi teorema 42. Cuma dipindah ruas sedikit ya. CNK kita anggap sebagai CIK. Nah, kita pindah yang ini, kita pindah ke ruas ini, jadi tandanya negatif. Oke. Nah, sehingga kita punya CKK, CK plus 1K, dan seterusnya sampai CNK. Ya, jadi CKK 1 dan seterusnya ya sampai CK plus 2 K plus 1 ya, dikurangi CK plus 1 K plus 1 ya. Ya, di ini aja apa namanya, diganti dengan K-nya aja ya. Silakan dicermati dan ditulis ulang, dimasukkan dalam tugas juga ya. Oke. Selanjutnya untuk contoh 4.7, dari hasil contoh 4.6 gunakan untuk mencari jumlah 1 ditambah 2 ditambah sampai dengan N. Nah, dari hasil contoh 4.6, 1 plus 2 plus dan seterusnya sampai N, itu kita bisa nyatakan 1 ini sebagai C11, kita bisa nyatakan 2 ini adalah C21, dan seterusnya N itu adalah CN1. Nah, dari ini ya, dari contoh 4.6, K-nya ini berarti 1, oke. Ini kita masukkan K-nya 1, I-nya berjalan ya. Berarti K-nya ini adalah 1, Cn plus 1, oke. Cocok ya, Cn plus 1. K plus 1 tadi kita punya K-nya 1, berarti K plus 1 2. Oke. Berarti kita punya N per N kali N plus 1 per 2. Oke. Ini dari mana? Ya, silakan juga dicari sendiri. Itu akan kita dapatkan dari penyelesaian ini, Cn plus 1,2. Saya bantu untuk ininya ya. Untuk kombinasi berarti dia N plus 1 per gimana? N min 1 kali 2. N plus 1 bisa kita jabarkan menjadi N dan N plus 1. Dan N min 1
faktorial. Ini faktorial juga ya. Enggak jadi dicari sendiri karena saya bantu ya. Nah, dicoret nanti ketemunya sama dengan ini, oke? Oke, kalau sudah saya hapus. Ya, saya hapus ya. Karena ini video mungkin nanti bisa diulang-ulang. Oke. Next, apakah ada yang bisa kita bahas lagi, teman-teman? Oh, sudah. Nanti exercise. Nah, exercise-nya nanti akan saya berikan. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.